Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, selamat kepada seluruh pioner ya yang eh, telah launching kawan-kawan, telah open network ya. Nah, walaupun harganya wow ya. Nah, kawan-kawan semua yang pejuang-pejuang GCP tetap semangat ya. Apa yang disampaikan Chin Dion Pan ya, tetap fokus pada ekosistem. Nah, kalau yang ini tidak tercatat ya kawan-kawan, walaupun harganya masuk di bursa karena ya menurut pegangan buku putih yang kita pegang ya. Nah, bukan bursa yang menentukan harga. Jadi masih ada harapan untuk ya tetap semangat ya kawan-kawan di GCP-nya. Oke. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, tetap fokus pada ekosistemnya. Nah, kawan-kawan, kita simak dulu pidato atau penyampaian dari salah satu pendiri Pi Network yaitu Chin Dion Pan. Oke, sebentar. Hi, pioneers. Today is the open network launch of Pi. First, I'd like to congratulate the over 16 million pioneers around the world for transitioning to the open network. This is the result of our collective efforts for the last 6 years. We should celebrate this historic moment of our network. Now, reviewing Pi's journey, it has always been a unique project. Some would find it different. Yes, it is. Pi is a nonconformist. Many innovations came from nonconformists who challenged the norms, the conventions, and the established practices. As for Pi, in early days of crypto, where many projects fundraise through ICO, Pi never did ICO, never sold Pi. And the Pi is made sure to be accessible and for free for everyone. 80% belong to the people and the community. When a crypto project, a smart contract, and these days even a meme, Pi community spent 6 years building its infrastructure, its ecosystem, and make sure that its utility is ready for use before opening up. Also, for most blockchains, most of the addresses are unverified. Pi chose to conduct identity verification through KYC and KYB for millions of its users to make sure individuals and businesses on the mainnet are verified. Because Pi believes true decentralization does not contradict authenticity and legitimacy. Some crypto critics raise concern that Pi users are too mainstream. Is that a problem? We don't think so. This is the greatest strength of Pi Network that the community has been striving to build and create for the last 6 years. Ordinary people like pioneers are the driving force behind Pi because Pi is set to solve the problem of mass adoption and the real-world utility. Pi welcomes both crypto enthusiasts and mainstream audience. History has shown technology only endures when it meets the real human needs of the mainstream. Otherwise, it will be just a passing trend. So, crypto industry overall will also benefit from the joining of a lot of mainstream audience to together create true utility of blockchain technology. Today is open network. What does that mean? It means the firewall of the Pi blockchain is removed to allow external connectivity. With the external connectivity possible, it is more convenient for merchants to do local commerce, selling their goods and services in local marketplaces, for developers to further develop their apps and complete their logic in their business model. Also, for creators to gain more influence and for general pioneers to connect and transact with each other. For new developers, you're welcome to tap into this widely distributed crypto-enabled network. If you already have a business model, come and test and sell your products in Pi. For developers who don't have a business model but have a great app experience, there is already a business model ready to go for you through Pi App Network, where the platform allows you to have traffic, provide you with traffic, and allow you to monetize. And in the meantime,
utility of Pi is created for all pioneers. And this is great for Pi network overall. So pioneers, final words, don't let the noises distract you. Focus on what matters and what makes a difference in crypto space and in the world. Keep working and keep creating, and everything else will follow. Let's show the world a different path to crypto and the power of Pi network in the new era of open network. Oke, bagaimana memahami harga pasar valuta asing saat ini ya, yang lagi wow ya, lagi heboh-hebohnya kawan-kawan ya. Nah, oke. Jika seorang pioner dapat meluangkan waktu untuk mempelajari buku pegangan pioner secara sesama, hal itu akan sangat mengurangi perlunya ya untuk terus-menerus membahas isu-isu ini. Oke, Dr. Chin Yun Pan menekankan bahwa kita tidak boleh membiarkan gangguan eksternal mengganggu fokus kita. Saat penting untuk berkonsentrasi pada apa yang benar-benar penting dan dapat memberikan dampak yang berarti, baik di komunitas kita maupun di dunia yang lebih luas. Dengan bekerja keras dan menumbuhkan kreativitas, semua aspek lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa situasi saat ini bersifat sementara dan kita harus fokus pada pengembangan ekosistem. Penting untuk dipahami ya para pejuang GCP, para yang lain yang belum paham bahwa harga pasar saat ini tidak mencerminkan atau mewakili nilai Pi yang sebenarnya. Nilai asli Pi dikodekan dalam sistem. Banyak dari mereka yang saat ini menjual Pi mungkin sedang berjuang secara finansial dan kurang memahami nilainya. Oleh karena itu, core team tidak menganggap harga ini sebagai persentase dari nilai Pi yang sebenarnya dalam ekosistemnya. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dan strategi core team karena mereka yang tidak mengolah kekayaan cenderung akan tetap berada dalam kemiskinan. Nah, inilah kita yang harus pahamin kawan-kawan ya, yang belum paham, yang terburu-buru menjual, akhirnya ya tetap dalam kemiskinan. Wow, kawan-kawan, tujuan Pi adalah mensejahterakan para pionernya ya. Nah, meskipun demikian, core team bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas ke Pi, memfasilitasi penggunaannya yang lebih luas dalam ekosistem di dalam Pi itu sendiri. Nah, hal ini menciptakan peluang bagi investor eksternal untuk membeli Pi dari mereka yang ingin menjual. Pendekatan ini adil bagi pendatang baru di jaringan Pi, terutama mengingat tingkat penambangan yang rendah saat ini dan tingkat penambangan yang sangat rendah di masa mendatang. Dengan hanya 60 juta pelopor lebih ya di antara 8 miliar orang di seluruh dunia, tingkat penambangan diperkirakan akan segera turun di bawah 0,1 Pi per tahun. Nah, akan menjadi tantangan bagi penambang masa depan untuk mencapai pembelian yang signifikan seperti mobil atau rumah melalui penambangan saja. Oleh karena itu, mentransfer kekayaan kepada mereka yang benar-benar menghargai nilai Pi dapat menguntungkan. Yang penting, harga tidak akan mempengaruhi nilai koin stabil ya di Pi Network tentunya. Ini adalah situasi sementara. Ingat kawan-kawan ya, ini adalah situasi sementara. Jangan ya terburu-buru sebenarnya menjual koin Pi-nya ya. Nah, ketika investor membeli Pi, mereka cenderung menyimpannya karena tahu bahwa GCP itu hanya sesuai dengan kode. Jadi, mungkin ada lebih banyak pembeli daripada penjual dari waktu ke waktu yang menyebabkan penurunan terhadap dalam jumlah penjualan setelah beberapa hari. Banyak penganut GCP cenderung menyimpan Pi mereka ya. Semoga ya yang berjuang di GCP tetap menjaga koinnya ya. Nah, atau menetapkan harga jual berdasarkan GCP sehingga menciptakan lingkungan yang stabil yang ditentukan oleh GCP dalam pasar bursa. Akhirnya ketika penjual harga rendah keluar dari pasar, kita akan tinggalkan ya dengan pelopor yang selaras dengan GCP dan core team
EPOS ya, yang memungkinkan kita untuk secara kolektif menentukan harga PI melalui proses lelang panggilan. Alasan Kodim belum mengumumkan harga pasar awal sebagai GCP secara publik adalah karena peraturan SEC. Ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mendapatkan penerimaan SEC atas GCP karena kami mematuhi peraturan pasar yang berlaku. Ya. Nah, semua pelopor harus merasa gembira karena pendidikan dan ekosistem GCP kita siap berfungsi secara efektif saat ini karena mayoritas pelopor tidak akan menjual dan mereka mendukung GCP. Sekarang Anda mengerti mengapa ya mendirikan sistem duta GCP masa depan yang cerah menanti kita semua. Dari sudut pandang ya, tanggal 14 Maret ya yang dikenal sebagai Hari Pi akan menandai perubahan transformatif dalam energi universal. Open Mainnet kami terdiri dari dua fase penting untuk mengimplementasikan yang sukses. Fase pertama melibatkan pengumuman Open Mainnet dan pengoperasian pasar bursa. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret kami akan segera resmi memulai ekosistem di GCP dan pasar bursa untuk menyesuaikan diri dengan GCP setelah lelang panggilan. Oke kawan-kawan, begitulah ya. Semoga penjelasan ini bisa ya memberikan wawasan, memberikan ya ketenangan batin ya kawan-kawan, karena ya banyak sekali spektis yang mengejek pejuang-pejuang GCP. Jadi tetap semangat ya. GCP pasti menang. Oke, tetap semangat semuanya. Hargai perjuangan Anda selama ini. Oke, jangan buru-buru menjual. Oke kawan-kawan, ingat tanggal 14 Maret. Semoga saja tanggal 14 Maret ya pejuang-pejuang GCP bisa merayakan, bisa euforia. Oke, tetap semangat, jangan lupa klik petir. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.